Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus, dan bulan Agustus ini bagi bangsa Indonesia ada sebuah peristiwa yang amat besar, yakni Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk merenung tentang kejadian Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, juga sekaligus apa yang harus kita lakukan ke depan untuk negara dan bangsa ini. Indonesia adalah negara yang molek, indah, letaknya strategis, berada di Jamrud Khatulistiwa, dihimpit oleh dua benua, Asia dan Australia. Lautan Indonesia luas membentang, terdiri dari ribuan pulau-pulau dan panorama yang indah. Kekayaan lautnya bukan hanya ikan, tetapi juga kekayaan di bawah laut. Pantai-pantai tempat wisata yang indah dan mempersona yang menyebabkan bangsa-bangsa lain ngiler melihat keberadaan, kemolekan, keindahan, serta kestrategisan Indonesia. Kesuburan alamnya tidak diragukan lagi. Ada istilah tongkat kayu saja, bila ditancapkan itu bisa menjadi tanaman. Itulah Indonesia. Belum lagi kekayaan tambangnya. Terdapat emas, perak, nikel, tembaga, gas, dan lainnya. Bahkan katanya bapak-bapak, kalau di Jawa sampai kepada orang-orangnya itu adalah emas, saking suburnya. Tapi emasnya emas apa? Emas Jawa ya, emas Jawa gitu ya. Dengan keberadaan seperti ini, bangsa mana sih kira-kira yang tidak ngiler, tidak ingin menguasai, dan tidak ingin mengeruk kekayaan alamnya, serta ingin menjajah Indonesia? 3,5 abad, 350 tahun bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Berapa generasi kira-kira? Dan 2,5 tahun dijajah oleh bangsa Jepang. Seluruh kekayaan dikeruk dan dibawa ke luar negeri. Bangsa kita menjadi bangsa kuli, menjadi bangsa kerja rodi di negeri sendiri. Rakyat diadu domba dengan politik divide et impera, politik belah bambu, dengan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Beruntung bangsa Indonesia memiliki banyak para pejuang. Mereka rela berjuang, berkorban demi kepentingan bangsa ke depan dan demi kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka berkorban bukan hanya fisik atau tenaga, pikiran dan harta, melainkan seluruh jiwa raga. Mereka korbankan demi kemerdekaan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Di antara para pejuang kemerdekaan, banyak mereka yang gugur di medan perang. Ada yang tertembak, disiksa dengan sadis, diasingkan keluar, dipenjarakan. Namun mereka rela dan ikhlas demi membela agama dan kemerdekaan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia, ada dua hal yang harus kita lakukan jika ingin bangsa kita menjadi bangsa yang adil dan makmur. Yang pertama, mensyukuri anugerah yang telah Allah karuniakan. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Jika bangsa Indonesia mampu bersyukur kepada Allah atas anugerah letak negara Indonesia yang sangat strategis, keindahan dan kekayaan laut yang luas dan banyak, serta kesuburan alam dan kekayaan yang di bawah tanahnya yang melimpah, maka Allah akan menambah nikmat dan karunia-Nya. Salah satu bentuk syukur adalah bagaimana kita sanggup menjadikan peran dan letak negara yang strategis ini digunakan untuk kepentingan bangsa, serta mampu mengelola kekayaan alam yang ada di darat dan di laut untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan makmur serta merata. Akan tetapi jika kita tidak sanggup bersyukur dan tidak sanggup mengelola kekayaan alam dengan baik, sesungguhnya azab Allah itu maha keras. Yang kedua, mengisi kemerdekaan untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Mengingat Indonesia letak negaranya yang strategis, kekayaan alamnya melimpah baik di darat maupun di laut, tentu akan banyak tantangan, rintangan, serta ancaman terhadap negara, baik yang datang dari luar seperti negara asing yang ingin menguasai dan mengeruk kekayaan negara Republik Indonesia. Dari dalam, banyak yang ingin menggerogoti dan menghancurkan Indonesia dengan cara memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Maka tugas bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan dan membela negara. Istilah Arab mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta terhadap negara merupakan bagian dari iman. Dan ini hanya bisa diisi negara ini oleh manusia-manusia yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tujuan pendidikan kita adalah beriman serta bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fakhaznahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman serta bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan, baik keberkahan itu datangnya turun dari langit maupun keberkahan itu muncul dari muka bumi. Akan tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kebenaran kami, maka kami akan siksa negeri tersebut mereka itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 97. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara bangsa kita dari berbagai gangguan dan ancaman yang ingin menguasai dan mengambil alih Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan bangsa kita
menjadi bangsa yang adil dan makmur untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.